Dalam 2 tahun terakhir ini saya mengalami banyak sekali hal di dalam hidup, baik itu di luar tubuh, di pekerjaan, di kehidupan rumah tangga dan lain-lain, dan juga di dalam tubuh, secara khusus di dalam fisik saya. Saya mengalami beberapa hal yang penyakit-penyakit yang sampai hari ini, meskipun itu saya masih rasakan, tapi tidak akan menghalangi saya untuk menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan yang terus saya nikmati sampai detik ini. Pada Agustus 2021 saya terpapar COVID dan sempat dirawat di rumah, itu hampir 3 minggu. Terus November 2021 saya sempat masuk rumah sakit dengan tindakan appendektomi, dan pada Mei 2022 masuk lagi ke rumah sakit dengan tindakan hemoroidektomi, dan tidak berhenti sampai di situ. Saya pikir sudah 2 kali dikena pisau operasi. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan untuk pisau ketiga kalau boleh sonyanda. Tapi Tuhan masih terus membawa saya di dalam perjalanan itu dengan tantangan yang saya harus hadapi. Pada Juli 2022 gangguan lambung yang terus mendera saya sehingga saya harus periksa lab. Periksa lab itu didiagnosa IBD, irritable atau inflammatory bowel disease, dengan hasil lab 485 mikrogram di dalam pemeriksaan feses. Seharusnya normalnya itu di bawah 50. Kalau ada dokter di sini mungkin lebih paham. Jadi tiap saya ke belakang itu ada bercak-bercak darah dan segala macam. Puji Tuhannya bahwa sampai saat ini HB saya tidak pernah turun dari 13. Jadi itu satu anugerah dan pertolongan Tuhan yang saya bisa nikmati sampai detik itu. Dan dalam perjalanan yang cukup mau dibilang melelahkan, memang lelah dalam sakit, sampai kadang-kadang dengan istri ya saya bersyukur bahwa ada istri yang memberikan kekuatan, ada keluarga yang memberikan kekuatan, ada jemaat yang menolong, menopang. Dan akhirnya di dalam perjalanan itu saya diberi kekuatan oleh Tuhan lewat beberapa ayat firman Tuhan. Salah satunya yang paling kuat sekali di dalam batin saya adalah Ayub 33. Di dalam ayatnya 4, ayat 33, di dalam ayatnya yang keempat dia berbunyi begini. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Di ayat seterusnya sebelum ayat 25 ada perjalanan panjang terus. Mungkin bisa ditampilkan sebelum ayat 25. Ada satu kata di situ bahwa jika malaikat maut dia sudah menuju kepada maut, satu malaikat berdiri dan membela dia bahwa uang tebusan telah aku peroleh dan dia tidak akan mati. Tubuhnya akan mengalami, yang 25 tadi minta tolong. Tubuhnya akan mengalami kesegaran seorang pemuda seperti pada masa mudanya. Dan ini yang menghibur saya bahwa walaupun saya belum lihat, tapi kekuatan dari Tuhan itu memampukan saya berdiri hari ini bahwa tubuh saya akan mengalami pemulihan seperti seorang pemuda. Dan mungkin ini yang dialami Ayub juga. Dalam pemulihannya tiba-tiba dari habis sakit yang panjang itu, dia mengalami pemulihan dan tubuhnya menjadi sehat bugar. Ini sama persis dengan ayat yang disinggung oleh Ibu Pendeta minggu lalu di dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi 2 bagian penggalan ayat-ayat dari firman Tuhan ini sangat meneguhkan hati saya. Di samping itu ada beberapa peneguhan di doa di tempat ini. Firman Tuhan datang, jangan takut. Sebagai seorang yang itu memang ketakutan itu kadang datang, berperang di dalam pikiran saya. Tapi janji firman ini terus menguatkan bahwa
engkau akan mengalami pembaruan dalam tubuh. Sebab itu, di dalam penguatan firman Tuhan ini, saya sudah mulai melihat sesuatu yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Doa saya tidak fokus lagi kepada minta kesembuhan, minta ini, minta itu, tidak. Bahwa tubuh ini adalah ada dalam kedaulatan Tuhan. Kalau saya akan sembuh, pasti sembuh. Tapi kalau belum, itu pun dalam anugerah dan kedaulatan Tuhan. Sebab itu doa saya adalah, Tuhan, kalau hari ini saya masih bisa berdiri, berjalan, saya bertemu dengan orang-orang, sebab itu taruh firman-Mu, taruh perkataan-Mu di dalam batin saya, dalam pikiran saya, supaya sedapat-dapatnya saya sampaikan sesuatu untuk menguatkan orang lain. Dan ini yang saya mau bilang, bahwa lewat semuanya itu saya dipertemukan oleh beberapa orang sahabat, teman. Suatu saat saya cuplik satu contoh, suatu saat saya di dalam tugas lagi kerja di Rumah Sakit Malayang, tiba-tiba ada teman yang ketemu saya. Dari jauh kita say hello, akhirnya ketemu, saling menyapa, bagaimana kabar dan lain-lain. Tiba-tiba dia langsung bercerita betapa sulitnya perjalanan hidup yang dia hadapi hari ini. Di rumah, di hubungan dengan saudara iparnya ada masalah, di pekerjaan masalah, di dalam kesehatan istrinya ada masalah. Dan dia bilang sungguh berat perjalanan yang dia hidupi. Dan tiba-tiba roh Tuhan itu berbicara lewat saya bahwa coba buka Alkitab. Perjuangan atau kesusahan-kesusahan yang kita alami hari ini sebenarnya belum seberapa dibanding apa yang dicatat di dalam Alkitab. Dalam suatu masa kesusahan pada masa Raja Yoram, pada masa Nabi Elisa, ada satu kisah di situ dicatat bahwa sampai saat itu kesusahan yang sangat berat. Sampai itu satu kepala kambing harganya berapa, sampai makanan tai burung merpati pun dijual menjadi makanan. Bahkan ada dua perempuan yang datang mengadukan halnya kepada raja, menyatakan bahwa keadaan kami begini, tolonglah kami raja. Apa keadaan kamu? Hari ini kami sepakat bahwa kami mau memakan anakku, dan kita masak, kita makan. Besok anak di perempuan yang satu. Tetapi pada besoknya perempuan itu menyembunyikan anaknya, dan tidak jadi mereka potong masak untuk makan. Jadi kesusahan yang kita alami ini tidak seperti yang kisah nyata yang dicatat di dalam Alkitab. Kesusahan-kesusahan yang saya alami sampai detik ini belum seberapa dibanding hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang mereka alami di dalam perjalanan itu. Sebab itu saya bilang ke teman itu, kuatkan hatimu. Di dalam apapun yang kita alami, Tuhan pasti bekerja dan berdaulat memberikan jalan pertolongan. Tuhan pasti melakukan sesuatu untuk menolong umatnya. Karena tidak mungkin Tuhan mengizinkan itu kalau Tuhan tidak memberi kekuatan. Satu penghiburan di dalam Mazmur 23 itu yang kebetulan saya pasang sebagai foto profil di beberapa media sosial saya. Dari ayat 1 itu, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku, dia membaringkan aku di padang berumput hijau, bla bla bla. Tapi sampai kepada ayat 4, kita tidak bisa melupakan itu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan ini yang menjadi penghiburan, bahwa Tuhan menghibur kita di dalam masa-masa sulit. Dalam masa-masa sukar yang kita hadapi, kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti. Bahkan sekalipun dalam peperangan di hadapan musuh, Tuhan menyediakan hidangan. Bagaimana mungkin kita bisa duduk makan dengan tenang di depan para musuh yang sedang berjaga-jaga untuk membinasakan kita. Tapi ini dimungkinkan di dalam Tuhan. Kita bisa duduk menikmati hidangan yang Tuhan sediakan di depan segala keadaan kesusahan yang kita hadapi. Dan yang paling penting hari ini Tuhan taruh di dalam diri saya adalah bagaimana kita hidup hari ini dengan penuh dampak. Kita hidup dalam peribadatan kita hari ini, kita hidup untuk memperhatikan hal-hal yang esensi. Karena yang mengalihkan kita dari Tuhan dalam banyak hal adalah kita terlalu fokus kepada yang ekstensi atau yang aksesoris seperti yang disampaikan Bu Nini minggu lalu. Tubuh yang sehat itu baik,
tapi sesungguhnya itu hanya ekstensi, hanya esensi. Jiwa yang sehat, jiwa yang mengenal Tuhan jauh lebih penting daripada tubuh yang sehat. Sekalipun kita dalam kelemahan hari ini, tapi hati kita bersyukur memuji Tuhan, itu jauh lebih penting daripada tubuh yang sehat. Semua kekayaan, semua aksesoris ibadah yang kita siapkan ini, lampu-lampu, pernik-pernik Natal, itu hanya aksesoris. Tapi sesungguhnya kita harus berjumpa dengan pribadi itu sendiri, yang Natal, yang kita peringati hari ini. Satu pribadi yang akan menginspirasi kita sebagai penutup dari kesaksian saya adalah pribadi Maria itu sendiri. Dalam Lukas pasal 1 ayat 38 dikatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kalau ini kita mampu katakan, artinya kita mampu juga memberi diri kita untuk menghadapi tantangan itu. Begitu Maria mengatakan ini, artinya dia sedang siap untuk mati, 100% mati. Karena apa? Kalau Yusuf tidak mau mengambil dia sebagai istri, Yusuf meninggalkan dia, otomatis hukumnya secara Yahudi adalah dirajam batu, pasti mati. Tidak mungkin tidak. Artinya begitu dia bilang, aku ini hamba Tuhan, sama halnya dengan mengatakan, aku ini siap mati. Jadi sesungguhnya dalam kesusahan-kesusahan yang kita hadapi itu, dalam anugerah Tuhan itu, ada tantangan yang harus kita emban. Semakin besar karunia, semakin besar tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, semakin besar resiko yang harus kita hadapi. Dan dibutuhkan hati yang tulus untuk menerima itu. Pribadi yang kedua adalah Yusuf itu sendiri. Dalam Matius pasal 1 ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam. Kata ini ditulis tulus hati. Kata yang sama tulus hati itu sama persis dengan kata yang disematkan kepada Nuh waktu itu. Tidak seorang pun yang benar di dunia waktu itu selain Nuh. Dan kata itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani sama persis yang disematkan ke dalam Yusuf. Puji Tuhan bahwa mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tulus hati. Banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi hari ini. Tapi itu semua hanya aksesoris. Tujuan kita yang sebenarnya adalah hidup dalam kekalan, hidup dalam rumah Bapa, hidup di Yerusalem baru, atau hidup di langit baru, bumi baru bersama Tuhan. Sebab itu jangan alihkan perhatian kita di dalam hari-hari ini. Mari kita menikmati Natal dengan cara yang benar. Berjumpa dengan pribadinya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, pribadi Raja yang datang mencari kita karena dia sangat merindukan kita, merindukan saya. Tuhan memberkati kita semua. Akhir kata, saya dan keluarga, mewakili keluarga mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Tuhan memberkati.